Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peranan, ancaman, serta usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati memiliki banyak peranan bagi kehidupan manusia. Peranan yang pertama yaitu keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Misalnya sebagai makanan pokok, sebagai buah-buahan, sebagai penghasil sayuran, dan sebagai penghasil rempah-rempah. Sumber makanan juga berasal dari aneka ragam hewan. Misalnya sapi, kambing, burung, ayam, ikan, dan udang-udangan. Peranan yang kedua adalah keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Contoh buah merah yang dimanfaatkan sebagai obat untuk mengobati kanker, kolesterol tinggi, dan diabetes. Kemudian ada mengkudu yang dimanfaatkan untuk menurunkan tekanan darah tinggi, serta ada kina yang dimanfaatkan kulitnya untuk obat malaria. Selain tumbuh-tumbuhan, beberapa jenis hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Misalnya, madu dari lebah yang dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Peranan yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik. Misalnya, bunga mawar dan bunga melati yang dimanfaatkan untuk bahan parfum. Kemudian ada bengkoang yang digunakan sebagai lulur tradisional untuk menghaluskan kulit, serta urang-aring yang digunakan untuk penghitam rambut. Peranan yang keempat yaitu keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang. Misalnya, kapas yang digunakan sebagai bahan pakaian, kemudian ulat sutra untuk membuat kain sutra, serta ada kulit hewan sapi yang dimanfaatkan untuk membuat jaket. Peranan yang kelima yaitu keanekaragaman hayati sebagai sumber papan. Misalnya, kayu yang dimanfaatkan untuk membuat jendela, pintu, tiang, dan alas atap. Beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan kayunya antara lain pohon jati, kelapa, nangka, meranti, keruing, dan lain-lain. Peranan selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya. Misalnya budaya nyekar atau ziarah kubur yang menggunakan bunga mawar, kenanga, kantil, dan melati. Selain itu, budaya umat Nasrani yang menggunakan pohon cemara untuk perayaan Natal. Peranan yang ketujuh yaitu keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah adalah bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Plasma nutfah berguna untuk merakit varietas unggul pada suatu spesies. Plasma nutfah tersebut akan mempertahankan mutu sifat dari suatu organisme dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, ubi cilembu dan buah dukuh Palembang yang akan mewariskan sifat rasa manis. Selanjutnya, kita bahas mengenai ancaman keanekaragaman hayati. Ancaman yang pertama adalah pembukaan areal hutan untuk lahan pertanian, pemukiman, atau pembangunan sarana transportasi. Pembukaan areal hutan tersebut dapat mengurangi keanekaragaman tumbuhan serta mengusir fauna yang ada di sekitarnya. Ancaman yang kedua adalah pencemaran tanah, udara, dan air. Zat pencemar atau polutan adalah produk buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Misalnya, nitrogen oksida
dan sulfur oksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor jika bereaksi dengan air akan membentuk hujan asam yang merusak ekosistem. Ancaman yang ketiga adalah perubahan iklim. Kenaikan suhu yang menyebabkan pencairan es di kutub dan kenaikan permukaan air laut sekitar 1-2 meter akan mengakibatkan terjadinya perubahan struktur dan fungsi ekosistem lautan. Kemudian, ancaman yang keempat adalah eksploitasi tanaman dan hewan. Eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan kepunahan spesies-spesies tertentu, apalagi jika tidak diimbangi dengan usaha pengembangbiakannya. Selanjutnya, ancaman yang kelima adalah adanya spesies pendatang. Masuknya spesies dari luar ke suatu daerah seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka di daerah tersebut. Contohnya, ikan pelangi yang merupakan spesies endemik Danau Ayamaru, Papua Barat, terancam punah karena dimangsa oleh ikan mas yang dibawa dari Jepang. Dan ancaman yang terakhir yaitu industrialisasi pertanian dan hutan. Para petani cenderung menanam tumbuhan atau memelihara hewan yang bersifat unggul dan menguntungkan, sedangkan tumbuhan dan hewan yang kurang unggul dan kurang menguntungkan akan disingkirkan. Selain itu, suatu lahan pertanian atau hutan industri umumnya hanya ditanami satu jenis tanaman atau monokultur, misalnya kebun teh. Hal ini dapat menurunkan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, sekarang kita bahas usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. Secara in situ adalah usaha pelestarian atau konservasi yang dilakukan di habitat aslinya, yaitu dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, taman hutan raya, dan taman laut. Contohnya, cagar alam Rafflesia di Bengkulu dan suaka marga satwa di Pulau Komodo. Sedangkan pelestarian secara ex situ adalah usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya, yaitu dengan mendirikan kebun raya, taman safari, kebun koleksi, atau kebun binatang. Contohnya Taman Safari Puncak dan Kebun Raya Bogor. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.